Honorer R2 dan R3 tanpa L berduka. Begini nasibnya dalam seleksi PPPK tahap 1 menurut Kemen PAN-RB. R2 dan R3 bersuka. Kuota PPPK diserbu R1B dan R1D. 1. XTHK, 2 kode R2. 2 non-ASN database BKN kode R3. 3 non-ASN database BKN kode R3. 4. Peserta prioritas guru non-ASN menurut Kemenpan-RB 348 kode R1B. 5. Peserta prioritas guru swasta menurut Kemenpan-RB 348 kode R1D. 6 peserta prioritas guru XTHK 2 kode R1A. Gema honorer berduka mulai berkecamuk di berbagai wilayah di Indonesia. Pasca pengumuman hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1, banyak dari mereka yang mendapat kode kelulusan R2 dan R3 tanpa L. Beberapa aksi damai mulai terjadi di beberapa wilayah mulai di Pulau Jawa hingga luar Jawa. Bahkan forum yang menamakan diri Barisan Honorer Indonesia berencana menyambangi Istana Presiden hari ini. Mereka menuntut kepastian nasib dalam seleksi PPPK tahap 1. Bukan tanpa alasan, honorer R2 dan R3 merupakan kelompok non-ASN yang dijanjikan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, ASN. Sesuai dengan amanat UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Namun pada faktanya meski telah berjuang mengikuti tes, pengangkatan menjadi ASN mengarah pada potensi PPPK paruh waktu. Menambah duka semakin mendalam setelah mengetahui besaran gaji yang akan diberikan kepada PPPK paruh waktu. Sebagaimana disampaikan Kemen PAN-RB melalui Menteri Rini Widiantini saat rapat kerja pada Rabu, 8 Januari 2024. Jadi nanti bila menjadi PPPK paruh waktu pun range gajinya sesuai dengan yang mereka terima saat ini, tidak boleh turun, ungkap Menpan-RB dikutip dari Menpan.go.id pada Kamis, 9 Januari 2025. Meski demikian, ASN PPPK paruh waktu tetap dijamin mendapat SK pengangkatan dan NIP. Asal-usul honorer R2 dan R3. Pengelompokan kategori pelamar prioritas dalam seleksi PPPK tahap 1 sudah diatur dalam Keputusan Menpan-RB nomor 347 tahun 2024. Pelamar prioritas terdiri dari ex-tenaga honorer kategori 2 diberi keterangan R2, pegawai non-ASN database BKN berdasarkan cut-off pendataan Oktober 2022, diberi keterangan R3, pegawai non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja minimal 2 tahun tanpa putus, diberi keterangan R4. Urutan kategori pelamar prioritas inilah yang menentukan sistem perankingan dalam membagi kuota formasi yang tersedia. Perhitungan pemeringkatan dapat diilustrasikan seperti berikut. Jika sebuah jabatan PPPK disediakan 2 formasi dan dilamar oleh 1 orang XTHK 2 dan 2 orang non-ASN database BKN, maka Panselnas akan memprioritaskan 1 orang XTHK 2 terlebih dahulu berapapun nilai yang didapat saat tes. 1 posisi dipastikan menjadi milik XTHK 2 tersebut dengan kode kelulusan R2L. Kemudian 2 orang non-ASN database BKN akan dilakukan perankingan nilai karena sisa formasi tinggal 1. Sehingga salah satu non-ASN database BKN dengan peringkat terbaik akan mendapatkan 1 sisa formasi tersebut dengan kode R3L. Sementara non-ASN database BKN yang berperingkat di bawahnya dinyatakan belum mendapat kuota formasi dengan kode kelulusan R3 tanpa L. Jadilah dalam pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 1 urutan kelulusannya. 1. XTHK 2. Dengan nilai berapapun, kode R2L2. Non-ASN database BKN, peringkat terbaik, kode R3L3. Non-ASN database BKN, peringkat di bawahnya, kode R3. Itulah asal-usul munculnya honorer R2 dan R3 tanpa L yang kini menjadi duka secara nasional akibat terbatasnya kuota formasi.